perceraian menjadi momok yang cukup menakutkan dalam pernikahan. Sebuah kapal yang tadinya digadang-gadang bisa terus berlayar, nyata-nyatanya harus berlabuh, bahkan dipertaruhkan di ruang persidangan, terlepas dari siapa yang menggugat. Toh, nyatanya janji suci sehidup semati atau janji bersama dalam suka dan duka hanyalah ad-lib semata. Tapi situasi dan kondisi tersebut hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mungkin rumah tangganya tengah terombang-ambing alias sedang tidak baik-baik saja. Riak yang mungkin awalnya dianggap sepele dan bisa berakhir dengan jargon ya sudahlah, nyata-nyatanya justru membuat drama baru dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan banyak pasangan suami istri memilih aksi diam yang dianggap oleh kebanyakan orang diartikan sebagai emas, di mana hal ini ya bisa jadi dilakukan agar terlihat bijak dalam menghadapi kehidupan. Namun, siapa yang tahu? Diam tersebut justru menjadi petaka, karena diam bukanlah penyelesaian, apalagi hanya untuk sekedar berkelit dari rentetan peristiwa yang akhirnya membuncah dan menyala hingga akhirnya bermuara pada gugatan perceraian. Penyebab akhirnya gugatan dilayangkan sejatinya hanya diketahui oleh mereka yang berpikir bahwa cerai adalah solusi terbaik agar terbebas dari prahara yang semakin menyiksa. Mungkin inilah yang tengah dirasakan oleh para pesohor negeri atau selebgram mulai dari Dahlia Poland, Tasya Farahsya, Kimberly Ryder, maupun Angbin Rishi. Kita mulai dari yang terbaru, di mana Tasya Farahsya berani mengambil langkah terberat, yaitu bercerai dari sosok yang sebelumnya diyakini sebagai jodoh untuk sehidup semati. Jika publik bertanya-tanya, penyebabnya pasti beragam. Hanya majelis hakim yang tahu pasti duduk perkaranya hingga mereka berani menggugat cerai ke pengadilan. Terkait gugat cerai sudah pasti membuat publik kaget karena frame yang mereka bangun di sosial media sebelumnya maupun layar pemberitaan justru berbanding terbalik dengan realita. Miris tentu tidak, karena ditampilkan tersebut bisa jadi demi memenuhi ekspektasi dari netizen yang kelewat sempurna. Tapi sebelum membahas lebih jauh, coba kita gali arti dari perceraian itu sendiri. Dilansir dari beberapa sumber online, menurut Pengadilan Agama, perceraian adalah putusnya ikatan hukum perkawinan antara suami dan istri yang harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Prosesnya melalui upaya mediasi untuk mendamaikan, diikuti oleh gugatan cerai dari salah satu pihak yang kemudian diproses melalui persidangan hingga hakim menjatuhkan putusan dan mengeluarkan akta perceraian. Di artikel lainnya, perceraian merupakan langkah hukum yang diambil oleh pasangan suami istri yang tidak lagi bisa mempertahankan rumah tangganya. Proses perceraian memiliki aturan dan tahapan hukum yang jelas sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan pelaksana lainnya. Sebelum memberikan putusan cerai, tentunya majelis hakim akan melakukan mediasi kepada kedua belah pihak serta menelaah bukti demi bukti terlebih dahulu. Meski demikian, bisa jadi kedua belah pihak ogah damai dan bersikeras untuk bercerai. Lantas, apa penyebabnya? Cinta yang dulu begitu membara dan dipuja kini perlahan meredup, bahkan mati rasa, hingga cerai dipilih sebagai solusi dari permasalahan rumah tangga. Seperti yang diketahui bersama, yang terbaru ada gugatan cerai yang dilayangkan oleh Tasya Farahsya atau Lulu Farahsya kepada suaminya yakni Ahmad Assegaf ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 12 September yang lalu. Perkara perceraian Tasya Farahsya menggugat cerai Ahmad sama Assegaf. Ada perkara yang masuk cerai gugat ke Agama Jakarta Selatan. Inisialnya LFT, tergugatnya AS. Kami tidak bisa menyebutkan namanya secara lengkap. Itu aja yang bisa kami Kapan gugat cerainya? Daftarnya tanggal 12 September 2025. Permohonannya gugatan cerai aja? Gugatan cerai. Kalau judulnya cerai gugat. Sidang perdananya kapan? Sidang perdananya tanggal 24 September 2025. Jadi masih baru dipanggil untuk sidang. Mediasi berarti? Baru dipanggil untuk sidang pertama. Nanti selanjutnya ya itu persidangan selanjutnya. Gugatan cerai ini cukup membuat netizen kaget lantaran keduanya nampak begitu harmonis. Setidaknya hal itulah yang nampak di sosial media.
Dan 24 September mendatang, sidang perdana akan digelar. Dan terkait hal ini, Tasya memilih diam dan meminta izin kepada netizen untuk off dari sosial media dan berjanji akan kembali lagi dengan positive vibe yang lebih membara. Namun, apa yang membuat Tasya terpikir hingga melayangkan gugat cerai untuk suaminya? Diketahui Tasya pernah merepost sebuah postingan terkait kewajiban suami memberikan nafkah, bukan malah meminta nafkah kepada sang istri. Tak hanya itu, di sosial media pun viral, di mana Tasya sempat membuat story yang menyiratkan bagaimana ia kecewa lantaran kepercayaannya dipatahkan juga dihianati. Alhasil, ia pun berusaha memaafkan namun tak melupakan. Belum diketahui apakah hal ini ditujukan dengan kondisinya saat ini. Namun dugaan demi dugaan pun bermunculan. Potongan demi potongan video pun lagi-lagi bermunculan. Temanya pun beragam, mulai dari overthinking karena kondisi rumah tangga yang cenderung cuek, kondisi ekonomi, perselingkuhan hingga poligami. Mendingan di poligami tapi kaya banget suaminya, atau setia sampai mati tapi miskin selamanya. Sebenarnya kan poligami tuh maksudnya apa ya? Mikirin dulu, maksudnya kan poligami kalau yang bener, kalau laki Kenapa sih bener, lu poligami? Apa coba poligami? maksudnya kayak lebih milih suaminya poligami gitu loh. Lo lebih milih poligami tapi kayak Tunggu, gue pernah ngeliat beberapa kayak cerita tentang orang yang di poligami, terus kok kayak seru gitu, istri-istrinya tuh akur. kalau 5 tahun atau 3 tahun dari sekarang Kayak rahat gitu. tapi ya Besti. gue sorry banget amat, berarti udah silakan aja Mat, dia mau mencobai Dan istri keseruannya. istri yang sabar dengan menghadapi suaminya poligami itu jaminannya surga. Lo mau Itu bisa jadi salah satu surga lain, nggak usah dari gue, situ. itu bisa jadi salah satu pintu surga gue. Habib ada rencana ingin berpoligami kah? Karena kan dalam Islam tuh boleh berpoligami. Dan aku mau bertanya, apakah perlu izin dari istri? Kalau tidak perlu, apakah istri harus tahu? Ini Iya. pertanyaan ini sangat menarik Iya. dan sangat Iya. penasaran juga sih. Kayaknya ini yang menulis dan membacanya sangat emosional. Iya. Soalnya dengar istri kan nggak perlu tahu gitu. Iya, nggak perlu izin dan nggak perlu tahu secara hukum. Secara Tapi hukum. secara adab seharusnya ya izin dan perlu tahu. Kenapa? Karena jangan sampai poligami justru membuat istri pertama kita itu jadi kenapa-kenapa, baik secara mental, Iya. apalagi secara hubungan. Akhirnya kalau kita cerai dengan istri pertama kan sesuatu yang aneh. Hanya karena kita poligami justru menggadaikan cinta pertama dan sejati kita. Emang lo cuek sama pasangan lo? Lumayan. Oh iya, gue juga suka. Mungkin itu kali ya makanya gue diselingkuhin mulu anjir. Aduh, kok gue jadi overthink? Ya Allah, maaf. Tapi gue emang cuek, bukan cuek, cuek sih, hitungannya cuek sih. Maksudnya buat suami istri itu bukan yang kayak intens banget kabar-kabarannya. Apalagi kita kalau ketemu juga udah sibuknya ngomongin kerjaan, karena kan kita kerjanya juga bareng kan. Jadi kayak udah sibuknya ngomongin kerjaan lagi. Memang kayak capek banget deh. Terus gue bangun rumah, yang ngebangun rumah gue kontraktor suami gue. Jadi ntar ngomongin bangunan, ngomongin MOP, ngomongin bisnis kita yang lain gitu-gitu, kayak capek banget deh, pusing. Boleh nggak kita kayak duduk bersama aja, terus sama main handphone gitu. Tapi mungkin karena Tasya sama Kak Ahmad itu menurut gue tuh dia tuh bener-bener apa ya? Sefrekuensi. Bukan rata gitu, ngerti nggak? Sederajat gitu, ngerti nggak sih? Kondisi ini bisa jadi tengah dirasakan oleh Tasya karena dalam sebuah kesempatan Tasya mengungkapkan bahwa sang suami mulai berubah semenjak menikah, di mana hal ini berbeda jauh saat mereka berpacaran 7 tahun lamanya. Banyak yang suka bilang kan kalau udah nikah kan berubah lagi, dan aku tuh awal tuh nggak percaya ya. Nggak mungkin gue udah 7 tahun nih orang mau berubah jadi apa lagi dia. Ternyata memang bener, saat dia menikah kondisinya berubah, keadaannya berubah. Dia bukannya berarti dia berubah menjadi another person, tapi ya kita melihat sisi lain dari diri dia yang
memang mungkin sebelumnya belum ada karena dia belum jadi suami. Aku pun juga jadi berubah karena dulu aku bukan seorang istri gitu. Mau berapa lama pacarannya pun pasti akan ada perubahan. Awalnya aku naksir dia waktu SD. Oh emang dari dulu Namun jadi juga dia video orang satu pertama ini aku di mana taksir Sasha gitu. Jadi dia tahu aku kayak bagaimana emang gak kewajiban pernah pacaran gitu memberikan Kak. nafkah kepada istri Jadi emang atau ini udah ibundanya terlebih deh. dahulu. Saya pernah dengar ada kayak cerita. Jadi ceritanya di dunia ini ada tiga orang. Suami, istri, dan mertua. Ibunya suami. Terus tinggal ada satu piring nasi, Bib. Suami ini harus ngasih ke siapa? Dan jawabannya istri. Masa iya, Bib? Bukan ke ibunya. Enggak. Kata Imam Nawawi Al-Bantani. Tapi itu apa ada tanggung jawab istri juga sebagai Karena manusia? setelah suami, bagi seorang laki-laki adalah istri yang harus mendapatkan nafkah. Banyak spekulasi bermunculan, namun biarkan keduanya tenang dan kembali berkomunikasi, memikirkan solusi ketimbang perceraian. Jauh sebelum Tasya ada Kimberly Ryder. Mari kita tengok dari permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Kimberly Ryder. Dan sebagai informasi, Kimberly Ryder menggugat cerai Edward Akbar pada Juli 2024 dan diputuskan berpisah pada November di tahun yang sama. Ya lu aja pikirin sendiri 2 juta bisa beli apa. Nah, kalau pakai sendiri buat apa itu uang 2 juta sama pernikahan sama Edward? Ya buat ngasih makan dia. Karena dari awal itu pengennya baik-baik. Nggak perlu nih kayak gini-gini nih, nggak perlu. Dari awal tuh nggak mau. Makanya dari awal aku ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa kan. Awalnya itu lebih ke merusak barang. Jadi banting-banting barang, rusak HP, laptop, kamera, segala macam. Mau ketemu sama anaknya mana? Kenapa seakan-akan kita tidak memperbolehkan dia datang ketemu sama anak-anak? Lo pikir deh, 2 juta sebulan, cukup nggak kehidupan kalian? Ini 2 juta untuk anak 2, 4, pembantu, listrik, air, transport, servis mobil. Itu anak gue loh. Halo. Dari sini kita bisa melihat adanya permasalahan ekonomi, tapi benarkah hanya itu? Adakah permasalahan lain yang sejatinya dicoba ditutup-tutupi, namun kadung menyeruak lantaran emosi yang sudah menguasai relung hati? Itu menjelaskan tentang yang terakhir di rumahku yang di Bali itu, yang soal penyekapan segala macam itu seperti apa ya. Jadi dikunci di dalam rumah bersama ya. Maka dari itu setelah adanya penguncian oleh saudara tergugat, jadi saudara penggugat ini kan akhirnya pindah domisili ke Jakarta. Keluar dari situ sehari setelah saya ditalak. Enggak, malah hari saya ditalak, malamnya itu dia ganti gembok rumah dan dia ngambil semua kunci rumah saya, dan saya nggak boleh keluar rumah. Dia takut saya membawa anak-anak keluar di rumah juga. Mengenai kekerasan, perselisihan ada. Kim itu orang yang baik. Tapi saya harus bilang dia punya attitude yang kasar. Dia punya attitude yang keras. Saya berprinsip. Saya punya tanggung jawab. Jauhkanlah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Saya masih belajar hanya memperbaiki sholat 5 waktu. Mungkin itu yang membuat perjalanan rumah tangga menjadi tidak nyaman. Saya seorang aktor, pekerjaan tidak tetap. Kim tahu itu dari awal. Kita berjanji bahwa nggak ada intervensi dari siapa-siapa. Dia tahu saya tinggal di kamar sebelah garasi kok tadinya. Saya bukan beneran deh. Dia tahu itu. Dan kita memang berjuang bersama-sama. Begitu loh. 26 Agustus, sebelum itu saya sudah tidak minum alkohol. Saya tidak nongkrong. Saya berpikir untuk bagaimana ke depannya anak-anak. Supaya memang menjadi anak yang soleh dan soleha dan memahami tauhid. Itu yang bertolak belakang. Saya tetap mendoakan bahwa ibu dari anak-anak saya diberikan hidayah. Dan saya berusaha tidak tampil karena saya berusaha untuk tidak membuka aib dari ibu anak-anak saya.
Itu yang saya coba jaga. Bukan bermaksud mengumbar aib, namun itulah sekelumit fakta atas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Kimberly dan Edward. Mulai dari ekonomi hingga kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, cerita tersebut pada akhirnya menjadi sebuah kisah kelam dalam berumah tangga bagi keduanya. Kini, baik Kim maupun Edward sudah sama-sama kembali menata hidupnya masing-masing. Kayak I don't remember anymore. Dulu tuh gue maunya apa ya buat diri gue sendiri sebelum punya anak tuh. Kayaknya apa-apa mikirin buat diri sendiri doang gitu loh. Sekarang jarang. Semua tuh mikirinnya cari duit buat anak. Selama kamu punya anak, support system terbesar kamu siapa? My mom, definitely. Masalah ekonomi, kurangnya komunikasi, hingga kekerasan dalam rumah tangga nyatanya terjadi dalam pernikahan. Namun hanya hal itu sajakah? Atau ada penyebab lainnya? Oke, mari kita lihat gugatan cerai yang dilayangkan Dahlia Poland kepada Fandi Christian di Pengadilan Agama Badung, Bali. Sebagai informasi, gugatan ini dilayangkan jauh setelah Fandi diduga berselingkuh. Meski sempat jadi bahan pergunjingan nasional, jurus diam Dahlia Poland kepada awak media justru bisa meredam konflik dalam rumah tangga mereka, hingga akhirnya keduanya bisa pamer kemesraan lagi di sosial media. Namun, kondisi ini tak berlangsung lama karena Dahlia menggugat cerai Fandi Christian. Mediasi telah dilakukan namun gagal berakhir damai karena Dahlia tetap ingin bercerai namun Fandi tetap ingin mempertahankan. Pengennya kan damai semuanya gitu loh, makanya aku punya masih sesuai sama keputusanku di awal. Untuk harta gondok ini apa? Enggak. Akan tetapi ada hal yang cukup menarik dari tuntutan yang dilayangkan Dahlia kepada Fandi bahwa mereka tetap akan bersama-sama co-parenting demi tumbuh kembang putra-putri mereka. Kalau harus mengulang ribuan kali pun, aku tetap akan memilih kalian. Mama bakalan terus nemenin kalian. Kita bareng-bareng terus ya. Kita emang sukanya begini, kelendotan. Love you, Ros. Kini baik Dahlia maupun Fandi meminta siapapun untuk tidak ikut campur dalam perceraian mereka. Ya, bisa jadi ini ditujukan kepada netizen maupun awak media. Namun ketika mereka sudah menjadi selebriti negeri, bukankah apa yang mereka lakukan akan terus-menerus menjadi sorotan? Yang pasti kini, bila dilihat dari Instagram ataupun sosial media milik keduanya, diketahui baik Fandi maupun Dahlia terlihat tersenyum bahagia dalam menjalani aktivitas mereka. Berjoget, berolahraga, dan bermain bersama buah hati keduanya. Menuju puncak, gemilang cahaya mengukir cipta seindah asa. Menuju puncak, impian di hati bersatu janji, kawan sejati pasti berjaya di akademi fantasi. Melihat Dahlia Poland yang begitu riang, bisa jadi kini ia sudah berdamai dengan kondisi yang ada. Dan kondisi yang berbeda kini tengah dirasakan oleh Angbin Rishi, istri Adri Virus yang tiba-tiba saja mengunggah sebuah postingan dengan caption yang membuat publik penasaran. Dalam unggahan tersebut, Angbin seakan menyiratkan betapa hatinya kini berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, alias remuk terluka begitu dalam. Entah apa yang terjadi, namun lagi-lagi netizen membuat spekulasi. Adakah caption yang dibuat dengan latar belakang potret diri di tanah suci tersebut merupakan bentuk relung hati yang terluka dan langsung mengadu, mengangkat tangan dan menengadah ke langit meminta pertolongan dari Yang Maha Cinta? Jika benar ada permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga keduanya, Angbin tak main-main karena ia hanya menggantungkan nasibnya kepada sang pemilik jagat raya dan isinya. Hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dari keduanya. Akan tetapi yang pasti, Angbin tengah melakukan ibadah umroh tanpa ditemani Adli Virus. Sedangkan Aldi terlihat sibuk menemani putra mereka. Perceraian mungkin tidak bisa dihindari. Namun jika saja kedua belah pihak bisa memperbaiki komunikasi dengan duduk bersama dengan kondisi tenang, mungkin cerai tidak akan pernah terjadi. Semoga siapapun yang merasakan emosi yang tengah membara dalam sebuah pernikahan bisa memadamkannya dengan berbagai macam cara. Cerai itu bagi laki-laki gampang. Lebih gampang daripada pecahin kerupuk. Karena antum cuma bilang saya ceraikan kamu, clear. Oh, sebatas lisan aja ya? Iya. Kalau perempuan biar ucapin 1000 kali nggak ada bekasnya.
Oleh karena itu kita harus bijaksana sekali. Biar dia bilang ceraikan saya, pulangkan saya, kita nggak cocok. Antum anggap masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Karena mereka tuh sering kali mengucapkan kata-kata tidak berpikir dulu, karena mereka dominan perasaan. Bisa saja setelah kita tenangkan, oke, kita akan ada masalah gini, kita diskusi baik-baik. Mungkin karena dia lihat kelembutan antum, dia akan nanti mengatakan tadi maaf ya. Nah, dia bisa detik ini dia buat suaminya emosi, tapi dia bisa berubah dalam setengah jam, 1 jam kemudian hanya dengan muamalah yang baik, muamalah yang hasan di poin pertama dari kewajiban itu dia bisa berubah tiba-tiba minta maaf. Ketika itu perempuan tiba-tiba langsung berubah. Iya. Jadi kalau laki-laki mau pakai cara dia, ultimatum dia, udah kalau tidak cocok saya ceraikan kamu. Ini seperti orang yang sudah langsung memakai senjata pamungkas dia yang tidak diperlukan. Itu terakhir itu. Jadi untuk apa pakai samurai besar melawan baby kecil gitu? Oh iya. Oke. Masuk akal sekarang. Iya, benar. Jadi nggak penting banget gitu. Jadi baby itu kasih dot aja. Iya. Bener. Sama halnya seperti kalau kita marahin anak kecil juga ya. Persis sama. Makanya salah satu makna daripada mereka nakisul akal, kurang akalnya, itu begitu tuh. Jadi kayak menghadapi anak kecil. Bahkan terkadang ada yang sudah sampai nenek-nenek pun masih seperti anak kecil. Emang sudah begitu. Berapa sekarang tingkat dari statistik pernikahan dan perceraian dalam sehari? Mohon izin ya Bu dengan kalimat ini Pak. Riset saat ini menunjukkan data statistik, setiap ada 1 kali yang menikah di Indonesia, itu di hari yang sama ada 50 yang berpisah. Coba Ibu lihat sekarang yang generasi Z ini, baru nikah kemarin, besoknya udah pisah, baru ini begini dan seterusnya. Ini tidak mudah tantangannya. Nah, ini tugasnya ini nih, gini setannya. Ya, ada yang rasa kasihnya dia habiskan sebelum menikah. Dalam masa-masa pengenalan, anak muda sekarang bilang pacaran dan sebagainya, habis kasih sayangnya sehingga nggak tersisa saat berumah tangga.